Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatul futuh wal manuh wal rusuh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa hadal kitab mahmud ya rasul sulih wa qura'i wa dhamir hukuki alim ajma'in. أن الله تعالى تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويرضون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Fiqhul Wadih, ada di halaman 43. Bagian yang kelima, alla yatamma bimuqimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu alla yatamma bimuqimin jam'us salati wa yajuzu lil musafiri al mutaqaddimi zikruhu ay yajma'a baina salatay zuhri wal asri fi waqti zuhri awil asri wa baina al maghribi wal isya'i fi waqti al maghribi awil isya'i fa in qaddama al-asra ma'a az-zuhri aw al-isya'a ma'a al-maghribi summiya dhalika jam'a takdimin wa in akhara az-zuhra ma'a al-asri awil maghribi ma'al isya'i summiya dzalika jam'a ta'khirin. Ini majuan kosong nih. Majuan titik majuan. Akan majuan titik. Yang belakang maju aja, yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Alla ya'tamma bimukimin. Bagian yang akhir dari syarat-syarat diperbolehkannya kita mengqashar salat, bahwa kesemuanya pada kitab yang kita pelajari, bila mana hendak kita mengqashar salat, maka harus terpenuhilah syarat-syarat yang 5 ini. Kemarin yang pertama, bahwa jarak perjalanan yang kita tempuh adalah 16 parsakh, atau sama dengan di sini dikatakan 88,5 kilometer. Atau untuk ihtiyatnya ada lagi yang berpendapat 90 kilometer. Ini ada perbedaan, ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 88, bahkan ada yang mengatakan 90. Memang dobitnya itu menggunakan takriban, jadi plus minus, bisa kurang bisa lebih. Makanya ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian. Kalau perjalanan kita yang kita tempuh tidak sampai 88,5 atau 90 km, maka belum diperbolehkan untuk kita mengqashar salat. Yang kedua, bahwa perlayarannya itu fi ghairi ma'siyatin. Memang perlayaran kita, safar kita bukan buat maksiat. Kalau perlayaran kita tujuannya adalah untuk maksiat, maka tidak diperbolehkan. Ini sudah kita bahas ya. Yang ketiga, bahwa orang yang musafir itu dia menunaikan salat yang bangsa ar-rubaiyah, yang bangsa 4 rakaat. Jadi teruntuk yang 4 rakaat saja. Ya. Tidak masuk maghrib ataupun subuh. Ya. Yang keempat, ayyan wal qasra ma'a takbiratil ihram. Bahwasanya al-musalli, orang yang ingin salat qasar itu, dia niat qasar ma'a takbiratil ihram, namun niat qasarnya itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Seperti niat solat-solat yang lain, maka harus ada niat qasarnya itu ketika dia takbiratul ihram. Usalli fardhu zuhri rak'ataini maksuratan. Usalli fardhu al-asri rak'ataini kasran, boleh. Atau kita baca usalli fardhu zuhri rak'ataini, enggak pakai qasran atau maksuratan, boleh. Karena kalau kita mengerjakan salat 2 rakaat, salat zuhur ataupun asar 2 rakaat, berarti yang dimaksud di situ ya itu adalah salat qasar. Ya, seperti dikatakan dalam kitab Taushih, usalli zuhra rak'ataini. Ya, saya niat salat zuhur 2 rakaat. Wa in lam yanwi tarakhusan. Meskipun enggak dia niat tarakhus, ya.
dia nggak niat qasron umpamanya, boleh di situ. Ya. Itu sudah kita bahas pada pembahasan yang minggu lalu. Ya. Kemudian bagian yang kelima, daripada syarat diperbolehkannya mengqasar salat, alla ya'tamma bimuqimin. Alla asalnya an la gitu. An la ya'tamma, maka dibaca ya'tamma, enggak boleh ya'tammu. Ya. Alla ya'tamma bimuqimin, bahwa orang yang ingin mengqasar salat itu dia tidak boleh bermakmum dengan orang yang mukim. Karena kalau orang yang mukim, tentunya dia salatnya itu tamam. Arti tamam, salatnya itu sempurna. Arti sempurna bahwa salat yang dia kerjakan yang bangsa 4 rakaat itu nggak boleh dilakukan 2 rakaat. Karena dia mukim. Ya. Bukan musafir. Ya, kalau orang mukim tidak boleh mengqasar salat. Nggak boleh tuh dia ngerjain zuhurnya 4 jadi 2. Asar jadi 2, isya jadi 2, karena dia mukim. Jadi ini diperuntukkan qasar ini buat orang yang musafir. Nah, andai kata kita pengen sholat qasar, kemudian kita ngikut kepada orang yang sholat mukimin, artinya kita ngikut kepada orang yang sholatnya tamam, yang mana dia 4 rakaat, maka tidak diperbolehkan. Syaratnya itu kita kudu ngikut juga sama orang yang sholatnya qasar juga. Ya. Syaratnya harus kita ngikutin, bermakmum, dia jadi imam, bahwa yang kita ikutin itu bahwa dia sholatnya qasar juga. Ya. Sekalipun memang dia sama-sama musafir sama kita. Seperti saya berangkat dari sini ke Semarang atau Surabaya sama Pak Bo. Ya. Kita berangkat berdua ini. Ya, nah kita kan namanya musafir. Di pertengahan jalan, jadi nggak kudu sampai dulu Semarang lantas boleh qasar, nggak, di pertengahan udah boleh kita. Ya. Nah, saya turun di rest area, sama Pak Bo juga turun di rest area. Kita pengen ngerjain sholat zuhur. Nah, maka saya nggak boleh tuh ngikut dengan Pak Bo, yang mana nanti dia sholatnya dia tamam, dia 4 rakaat. Sekalipun kita sama-sama musafir. Saya sedang musafir, Pak Bo juga sedang musafir, jalan bareng. Tapi ketika saya tanya, Pak Bo, antum sholat qasar apa sholat 4 rakaat aja? Ketika saya tanya, kata Pak Bo, saya 4 rakaat aja Ustaz. Nah, maka sekalipun dia musafir, saya ikut dengan Pak Bo, sholat dia tamam 4 rakaat, saya qasar, maka tidak diperbolehkan. Sekalipun sama-sama apa? Musafir. Apalagi dengan orang yang mukim, yang sholatnya kudu 4 rakaat. Nah, bagaimana itu? Maka itu pun sama, tidak diperbolehkan. Ya. Nah, cuman ada perbedaan sedikit. Ya, ada perbedaan sedikit. Saya musafir sama Pak Bo ke Semarang namanya. Ya. Nah, kemudian saya bermakmum dengan orang sono, dengan orang yang mukim.
Iya. Di rest area gitu. Kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu, kita ikut sama orang yang kita nggak tahu bahwasanya dia musafir dan juga qashar. Ya. Kita ikut aja. Kita ikut dengan ternyata pas kita ikut usolli fardhu zuhri rak'ataini Allahu akbar, atau usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran ma'muman Allahu akbar. Kita ngikutin dia tuh depan kita. Ternyata setelah 2 rakaat lah kok dia kagak salam. Berarti kan dia sholatnya berapa? 4 rakaat. Nah, anak kita bagaimana nih? Maka andai kata dia itu juga sama-sama musafir, niat qashar kita lagot, sia-sia. Tapi sholatnya jadi, cuman kudu diterusin 2 rakaat lagi. Harus apa? Harus 4 rakaat. Andai kata memang juga dia sama-sama musafir. Tapi ternyata kalau seumpamanya dibalik, ternyata kita bermakmumnya bukan dengan yang musafir dan memang dia nggak qashar, dia orang mukimin. Kita bermakmum aja sama dia. Maka bukan lagi in aqadat tapi fala tan'aqidu, maka salat yang kita kerjakan kagak jadi. Salat zuhur kita enggak apa? Enggak jadi karena kita ngikutnya dengan orang yang mukim di situ. Paham enggak nih? Ya. Iya. Saya sama Pak Bo musafir. Saya enggak tanya-tanya lagi, kirain Pak Bo qashar. Saya niat aja usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran ma'muman Allahu akbar. Ternyata pas udah 2 rakaat kok kagak salam. Berarti Pak Bos sholatnya berapa? 4 rakaat tamam. Tapi posisi kedudukan dia musafir apa mukim? Sama, musafir. Maka sholat saya direken jadi, cuman niat qasharnya nggak jadi. Harus lanjutin tambah 2 lagi. Nggak usah niat lagi udah. Iya, nggak usah niat lagi. Dengan yang tadi aja niatnya udah. Cuman kita tinggal apa? Nambahin aja 2 rakaat. Gitu. Tapi andai kata kita ngikut sama orang yang mukim, yang memang dia juga tamam, memang mukim, kudu tamam dia mah 4 rakaat, nggak bisa 2 rakaat. Bukan musafir dia. Kita ikut, maka sholat zuhur saya yang saya qashar latan akid kagak jadi. Nah, ini kan kita kudu pakai ilmu ini begini. Benar gak? Ya Allah. Belum sampai tujuan tidak ada Nggak masalah. 90 kilo belum bisa. Nggak masalah. Seperti kita pengen ke Banten. Nah, di Tangerang udah boleh. Udah boleh ya. Nggak mesti sampai kudu Pandeglang dulu, sono tempat tujuan sampai rumah kita yang kita sabak. Belum 90 kilo. Ya, intinya yang terpenting jarak kita ini yang akan kita tuju 90 kilo. Di pertengahan, nah udah keluar tuh kecamatan, kalau kita di situ deh, Tangerang deh umpamanya. Nah, rest area Tangerang, tol gitu, udah boleh kita sholat qashar di situ. Paham nggak nih kira-kira? Ya, gitu. Jadi kita nggak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya mukim. Ya, nggak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya mukim. Ya. Nah. Bahkan dikatakan an la yatamma fi juz'in min salatihi bimukimin ay biman yusalli salatan tammatan. Sekalipun kita ngikutin si orang yang imam tadi, yang tamam tadi, hanya sebagian dari sholatnya tuh.
sebagian dari apa? Sebagian dari sholatnya di situ. Ya. Katakan ternyata pas kita ikut, dia batal. Atau kita ikuti di ujung, ya, baru dapat 1 rakaat, ternyata udah salam-salam, ternyata dia sholatnya apa? 4 rakaat, tetap kagak boleh, gitu, ya. Oke, insyaallah kapan-kapan waktu kita praktekin. Jadi kita jalan-jalan dulu. Antum bawa ada pemandunya, Ustadz Jaka, kayak gitu. Ya, gitu. Nah sekarang bagaimana andai kata kita punya kodoan? Kita punya kodoan di Jakarta. Waktu di Jakarta kita punya kodoan, kan kita tempat kita Jakarta ini. Ya. Zohor tadi. Zohor kita punya kodoan di Jakarta. Ini sekarang umpamanya kita lagi di Bandung ini. Lagi di apa? Di Bandung. Tahu ngapain? Pos 2 kali kata Sajaka sih. Lagi di Bandung sekarang kita nih. Tadi Zohor kita kagak apa? Nggak sholat. Nah, kenapa kita nggak sholat? Ya nggak tahu dah dia. Apa ketiduran? Bagaimana? Pokoknya lewat aja sholatnya. Gitu. Nah, bagaimana? Ternyata pengen kita qadha di Bandung. Kan kita posisi lagi di Bandung. Itu yang kita tadi yang luput di kampung kita di Jakarta, di Betawi. Sekarang kan posisi kita lagi musafir. Boleh nggak kita kodonya yang tadi zohor jadi qashar 2 rakaat? Boleh apa enggak kira-kira? Hah? Ya. Dikatakan ammal faitatu hadaran fala tuqda fihi maksuratan. Adapun yang luput di waktu hadar, ya, maka itu tidak diqada, ya, baik dalam hadar apalagi ataupun dalam perlayaran nggak boleh. Kita mengqadanya itu kita qashar, nggak boleh, tetap kudu tamam. Berapa rakaat? 4 rakaat. Nggak bisa itu. Kita kodonya berapa rakaat? 2 rakaat. Karena sholat yang tadi yang belum kita kerjakan, yang kita luput itu lagi di mana? Jakarta. Kita ke Bandung, pengen kita kodo 2 rakaat, nggak bisa. Kudu berapa? Karena luputnya di mana? Kecuali kita luputnya dalam perlayaran juga. Luputnya kita dalam perlayaran. Lagi ke Bandung, kita kesiangan ternyata. Maklum suasana enak. Akhirnya zohor lewat. Subuh juga sama. Lagi subuh gitu kan. Zohor lewat juga deh. Enak makan, enak tidur gitu. Akhirnya sholat lewat. Nah, bagaimana tuh? Maka di situ di Bandung itu boleh yang tadi kelewat sholat zuhur kita qadha 2 rakaat. Karena luputnya itu di mana? Jalanan. Gitu. Di Jakarta boleh gak kita qadha dia 2 rakaat? Oh, timbul lagi permasalahan kan? Di Jakarta boleh gak tuh yang tadi kita luput di Semarang kita qadha di tempat tinggal kita di rumah kita 2 rakaat? Enggak boleh, nggak bisa. Kalau mau antum qadha juga sambil dikosor ketika perlayaran lagi boleh.
sekalipun perlayaran yang beda. Dapat seminggu kita yang tadi kemarin, seminggu yang kemarin ke Bandung, sekarang kita ke Surabaya. Di Surabaya umpamanya baru kita ngodok. Zohor yang kemarin di mana? Di Bandung kelewat. Maka diperbolehkan di Surabaya kita kodok kosor 2 rakaat. Karena sama-sama musafir perlayaran. Sekalipun beda apa? Beda tempat. Beda pos. Ini pos ketiga Pak RW ini. Banyak banget ya ternyata. Baru ketahuan sekarang. Ya. Ya. Sekalipun jaraknya lama. Udah dapat sebulan baru kita jalan ke Surabaya. Zohor yang di Bandung belum kita kodok. Karena lupa. Umpamanya. Oh iya. Sampai kita berlayar lagi ke Surabaya, ini udah sebulan lamanya kita baru berlayar lagi ke Surabaya. Kemarin Bandung. Jangka waktu sebulan kita berlayar ke Surabaya. Ya iya, saya punya kodoan zohor kemarin di Bandung. Yaudah, saya jamak, saya kosor dah, saya kodok. Maka boleh dia mengkodok sholat zohornya itu berapa? 2 rakaat. Paham nih kira-kira? Begitu jadinya. Ya. Itu habis tuh masalah kosor. Jadi antum niatnya usolli fardhu zuhri rakaataini cukup. Saat mana rujukannya? Ini kitabnya ada rujukannya. Ini kitab Tausi ada di sini lengkap. Ini rujukannya saya lihat kitab Tausi. Di situ dikatakan demikian, usolli zuhra rakaatain. Dan ini kitab saya pernah baca juga di Sayyidil Walid, kitab Tausi. Ya. Gitu. Sekalipun nggak pakai kata-kata torokhuson atau kosron boleh. Nah ini yang khusus kosor, tapi nggak dijamak sama dia. Jadi sholat itu ada yang tamam 4 rakaat, sekalipun dia musafir. Musafir mau 4 rakaat, boleh nggak? Boleh. Tapi apa? Tapi kan ini dah hadiah dari Allah. Faqbaluha, terima hadiahnya. Ya, terima hadiahnya. Dia musafir boleh silakan 4 rakaat. Dia musafir silakan dia kosor. Mau kosor doang silakan. Dia musafir silakan dia mau jamak doang tapi enggak kosor. Dia musafir silakan dia mau kosor, silakan dia mau jamak. Gitu. Jadi orang musafir itu ada kalanya dia mau 4 rakaat aja, ya silakan. Sekarepnya dia. Dia mau kosor aja, tapi dia nggak mau jamak, silakan. Berarti dia kosor aja, ringkas doang, tapi nggak dijamak. Dia mau jamak aja, silakan. Berarti nggak dikosor. Salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dijamak doang sama dia. Dia mau kosor jamak, silakan. Mau kosor jamak, boleh. Udah digabung, udah gitu dipangkas lagi, jadi 2 rakaat, boleh. Gitu. Coba kosor doang berarti Jumat doang itu saja. Iya. Enggak kosor jamak berarti. Kalau jamak kan digabung, berarti asarnya nggak diikut sertakan ke zohor. Iya, gitu. Cuma 2 rakaat salah boleh. Iya gitu. Asarnya 2 rakaat lagi berarti. Iya, kalau asar mau dikosor sama dia, gitu. Jadi antum silakan mau milih 4 rakaat boleh, tamam. Mau kosor yang tadinya 4 rakaat jadi 2 silakan. Mau dijamak nggak dikosor, digabung aja tuh silakan. Mau dia seumpamanya kosor jamak juga silakan. Yang penting antum ada dasar ilmunya, itu aja. Ya. Paham ini kosor deh, paham ya? Insyaallah gitu. Ya. Nah, sekarang jamaah. Ya. Jadi antum kudu pusatkan perhatian, penglihatan, pendengaran, fokusin. Yang di rumah lupain dulu. Ya. Jam'us sholati, menjamak salat.
Wa yajuzu lil musafiri menjamak salat. Jamak itu artinya menggabung. Zuhur kita tarik ke asar, kita tarik ke zuhur. Artinya salat asar kita gabung ke zuhur. Itu jamak namanya. Istilahnya nanti jamak takdim. Zuhur kita bawa ke asar, berarti salat zuhur kita salatnya di asar. Itu juga istilahnya jamak, tapi jamaknya jamak takhir namanya. Kita tunda zuhur, ntar aja lah salatnya di waktu asar. Gabung. Isya kita tarik, kita bawa kerjaan isya di waktu maghrib, boleh disebut dengan jamak, namanya jamak takdim. Maghrib mau kita tarik ke isya, boleh. Ntar aja ngerjain maghribnya nanti di waktu isya, boleh. Itu namanya jamak apa ya? Jamak takhir. Tapi ada persyaratan ya. Kalau antum nggak kenapa-napa di rumah begini mau dijamak-jamakin nggak boleh. Nggak boleh, jamak-jamak aja. Ya. Kalau orang kawinan di pelaminan tuh gimana? Kadang-kadang banyak yang kelewat. Di pelaminan maklum kan banyak tamu kadang-kadang. Sehingga banyak nggak kira-kira tuh pengantin yang di pelaminan ninggalin sholat? Itu gimana bro? Kalau kita umpamanya sholat dulu, ada yang bilang Ustadz ribet, belum pakai sedoknya, belum make upnya, ya kan? Nah, bagaimana tuh? Nah, ada ulama yang memperbolehkan kalau kita di pelaminan, maka boleh sholatnya kita jamak. Tahu ilmu tuh. Antum yang pengen zuat, sih udah pada semuanya udah sih. Apalagi guru saya nih yang ini nih. Ya. Boleh. Kenapa? Karena yang namanya nikah kan kita gak tiap hari. Benar gak? Mungkin yang pertama doang begitu. Yang kedua kira-kira kita dirame-ramein gak? Ngumpet-ngumpet kan, yang penting asal ijab kabul lah aja udah. Resepsi gak biasa aja kalau gitu? Kagak kan? Tuh. Makanya di situ apa ya? Darurat. Boleh kita jamak. Zuhur ke asar boleh deh. Wah ini ntar keburu banyak tamu, susah ribet, mendingan sekarang deh. Kita jamak boleh gitu. Buat laki juga boleh tuh. Laki perempuan. Jamak jadinya. Ya, nanti kita boleh jamak ketika safar, boleh jamak ketika hujan. Cuman jangan diamalin dulu. Kok hujan nih, gue jamak aja dah. Ada syaratnya. Enak banget dong kalau gitu. Oh hujan deh, udahlah gue sholat asar sama zuhur aja deh sekarang deh. Itu. Bagusnya jamak apa tarok nih? Apa kita tinggalin jamak? Ya. Nanti ada tuh, ada yang afdolnya kita nggak jamak, ada yang afdolnya nanti kita jamak. Gitu. Ya. Ntar masih panjang itu. Nah, ini dulu gitu nih. Jam'us sholati menjamak sholat. Wa yajuzu lil musafiri, dan boleh bagi orang yang berlayar. Udah berlayar nih, jangan antum belum jalan baru packing doang gitu. Kita jamak di rumah, jamaknya enak banget. Ya. Atau dia mau kosor, dia jamak, jalan dulu di pertengahan baru dia boleh. Dia melewati perkampungan itu boleh. Ya, kecamatan. Ya. Kalau antum pengen jamak, pengen kosor masih di sini, kita belum jalan belum apa? Ya, nggak boleh jamak. Ya. Karena belum apa? Belum musafir. Baru pengen doang, baru rapi-rapi doang, jalan juga apa? Belum.
Wa yajuzu lil musafiri, dan boleh bagi orang yang musafir. Apa yang boleh? Yang musafir yang bagaimana? Al mutaqaddimi. Jadi sifat nih. Jadi bukan jadi fa'il yajuz. Dan boleh bagi orang musafir, musafir yang bagaimana? Al mutaqaddimi zikruhu. Zikruhu bukan jadi fa'il yajuz. Tapi zikruhu di sini jadi fa'il al-mutaqaddim. Kalau kita belajar nahwu tahu. Jadi kalau kita belajar nahwu jadi tahu kedudukan nih fa'ilnya kemana, nih fa'ilnya kemana ini, tahu kita. Ya, karena kalau kita nggak tahu kedudukannya bisa salah arti, bisa salah paham, salah makna, salah pengertian yang ada. Ya, jadi antum tuh nggak cukup. Ini artinya ini artinya ini, tapi kedudukan kalimatnya kita harus paham sehingga kita nggak salah dalam memahami. Ya juzu lil musafiril mutaqaddimi zikruhu, boleh bagi orang yang musafir al mutaqaddim, musafir yang bagaimana? Yang mutaqaddim, yang terdahulu tuh. Artinya yang terdahulu apa? Perlayarannya 16 farsah, 88 atau 90 kilo. Berlayarnya dia bukan buat niat maksiat. Berlayarnya dia itu nanti, niat yang lain. Niatnya bagaimana? Zikruhu, yang telah terdahulu dia punya sebutan dan juga keterangannya. Ya. Jadi musafir yang bagaimana? Musafir yang memang jarak perjalanannya itu 88,5 atau 90 kilo, dan juga safarnya itu bukan safar apa? Maksiat. Nah, baru an yajma'a. Nah, di sini fa'il, pelaku daripada yajuz. Yajuzul jam'u, takdirnya begitu jadinya. Jadi an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wilil masdar fi mahalli raf'in fa'iluhu. Jadi fa'il yajuz mana? An yajma'a, jumlah. Jadi al-jam'. Saya ngomong begini karena di sini kan pada gape-gape nahwu kayaknya. Banyak yang belajar apa ya? Ini depan saya si Baweh nih. Ahli nahwu. Ya. Jadi singkatnya boleh untuk kita menjamak buat orang yang musafir, musafir yang kemarin ketentuannya. Musafir yang dia safarnya bukan maksiat. Musafir yang memang jarak perjalanannya 88,5 atau 90 kilo. Boleh apa? Boleh menjamak, boleh kita gabung salat kita. Baina salatai zuhri wal asri, antara salat zuhur dan juga salat apa? Salat asar. Boleh kita gabung. Jadi antum pengen salat asarnya di waktu zuhur, digabung aja udah. Ya, kita gabung, boleh tuh zuhur sama asar. Jadi kita juga perlu tahu pasangannya. Kalau subuh mau dijamaah apa ya? Nggak ada pasangan nih kalau subuh sama duha. Nah kalau kita jamak tuh, cuman kesiangan subuhnya. Habis qada subuh sholat duha biasanya. Fi waktu zuhri awil asri, menjamak antara zuhur dan asar boleh, baik di waktu zuhur maupun di waktu apa? Asar. Jadi nanti antum kalau perjalanan lihat sikon, bagusnya takhir apa takdim. Itu ada. Afdolnya mana? Bagusannya mana? Mau takdim apa takhir? Itu lihat situasi kondisi perjalanan kita. Wa bainal maghribi wal isya, dan antara sholat maghrib dan juga sholat isya. Kapan ngerjainnya? Fi waktil maghrib, boleh di waktu maghrib. Awil isya'i, dan juga boleh ngerjainnya di waktu apa? Di waktu isya. Jadi tinggal antum lihat-lihat, antum mau tarik kemana nih sholat.
Mau asar dibawa ke zuhur atau zuhur dibawa ke asar. Mau isya ditarik ke maghrib, apa maghrib nanti kerja ini di waktu isya. Terserah antum. Jadi agama memberikan kemudahan, nggak ada kesulitan. Ya. Tuh, agama ngasih kemudahan. Ulama yang begini, ya. Sekarang kitab ini, sekarang kita tinggal baca. Nah kalau antum yang ngaji udah bukan tinggal baca, dengerin doang udah. Yang mutolaah fakir sendiri nih, kelayangan itu. Kitab ini, buka kitab ini, buka kitab itu. Nah kita yang ngaji tinggal apa? Jiping. Tinggal apa? Tinggal nguping, kagak mau juga ngaji. Ya Allah. Sayang. Pas udah mati baru dia nyesel. Jadi antum kagak kudu buka-buka, kagak kudu nyari-nyari begini. Tinggal dengerin doang, terima instan, asal duduk mau. Gitu doang deh. Gak kudu antum mikir-mikir gini-gini, enggak. Tinggal apa pasang kuping doang udah. Masih malas aja, ya Allah, kelewatan namanya. Nah ini cukup sampai di sini. Kalau dipanjangin, nah, nanti takutnya overdosis. Takutnya buyar ntar kita. Takutnya apa? Buyar. Pokoknya kalau udah nut itu udah buyar otak kita. Saya juga buyar. Wallahu a'lam.